Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Rahmat Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang muslim ditanya pertanyaan kepadanya, mau ndak kau dirahmati Allah? Elokkah kira-kira nama saya puangnya? Kamu mau disayang Allah? Pasti jawabannya mau. Tidak peduli dia bajingan atau dia soleh, taat beribadah atau dia munafik, tanya mau ndak disayang Allah? Pasti jawabannya mau. Tapi masalahnya, apakah semua yang mau disayang Allah otomatis langsung mendapat kasih sayang Allah? Tentu jawabannya tidak. Contoh, terbuka pendaftaran pegawai negeri sipil. Semua yang merasa mau jadi pegawai mendaftar dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berkasnya dipenuhi dokumennya. Apakah semua yang mendaftar itu otomatis langsung diterima pegawai? Tentu tidak. Ada syaratnya, kau dinyatakan lulus. Kalau syarat-syaratnya dinyatakan lulus, maka kau jadi pegawai. Tapi biar kau mendaftar, dokumenmu lengkap, tapi ada faktor satu yang tidak memenuhi syarat, kau tidak dinyatakan lulus. Begitu dengan kasih sayang Allah. Semua umat mau mendapat kasih sayang Allah yang kita sebut rahmat Allah, tapi tidak semua langsung mendapat rahmat. Pertanyaannya, apa syaratnya? Agar mendapat rahmat dari Allah, ada syaratnya. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 118, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu, walladzina hajaru, wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah menginformasikan, kalau kau mendapat syarat dari saya, dari Allah, 3 syaratnya. Telumi pak syaratnya. 3 saja syaratnya. Lebih susah jadi polisi, lebih susah jadi tentara, lebih susah jadi bupati. 3 saja syaratnya. Apa ketiga itu? Yang pertama kata Allah, innalladzina amanu, matepek kalau ripuangnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah. Biasanya kalau cerita iman, anak muda langsung kalau iman Ustadz, saya beriman kepada Allah. Tapi bos, mengaku beriman gampang, tapi yang susah diakui sebagai orang beriman. Contoh, Bapak kenal Jokowi? Kenal. Saya gampang mengaku. Kau tahu Jokowi? Iya. Sepupu kah itu? Bapaknya dengan bapakku saudara. Saya sepupu 1 kali. Dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi katanya sepupu kau Dasat. Siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar. Begitu juga mengaku beriman kepada Allah. Gampang mengaku beriman kepada Allah, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Di akhirat nanti berapa banyak berkata kepada Allah, ya Allah saya beriman kepadamu. Puang, matepek kalau ridho puang. Allah berfirman, kalau kau beriman kenapa paling selalu kau terlambat salat Jumat? Kalau kau beriman kepadaku, kenapa tiap Jumat kau selalu terlambat? Kalau pejabat terlambat, anggota DPR, bupati, pengusaha terlambat, mungkin banyak urusannya. Banyak orang masyarakat nalayani. Kau pengangguran jako? Terlambat kau lagi salat Jumat, apa alasanmu hadapan Allah? Puncak beriman kepada Allah, apa puncak iman? Mata pelir puangnya, syarat utamanya aqimis shalah, tetongang sampajangnya. Demi Allah, Bapak mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dengan keislamanmu, sholat. Kalian tidak sholat, kalian kafir. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya, kalau dia Islam, sengaja meninggalkan sholat, kau ingatkan sholat, tapi tetap tidak mau, kata Imam Syafi'i, haram jenazahnya kau sholati kalau mati. Maka saudaraku, apa alasan tidak mau sholat? Puasa, 1 bulan orang lapar pak. Haji, perlu puluhan juta, 1 minggu, 1 bulan ditinggalkan keluarga. Zakat, perlu modal. Sholat, tidak ada susahnya sholat. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ajakmu peturennu. Datang sholat jamaah di Masjid Al-Falah ini. Diam kau saja imam bacanya. Wakili kau sama imam. Diam saja. Tidak ku tahu tahayat Ustaz. Tidak ku tahu baca doa ruku. Tidak saya tahu baca doa iftitah. Diam saja imam wakili bacaannya. Selesai.
Saya tidak bisa berdiri Ustaz, duduk. Saya sibuk Ustaz di atas pesawat, masuk waktu 2 maghrib isya, Allah kasih keringanan, jamak kau sholatmu. Saya perjalanan Ustaz, dari Batu Licin ke Banjarmasin, 8 jam perjalanan, buru-buru tidak mau singgah, boleh jamak sholat. Duhur asar gabung, bukan cuma digabung, boleh diringkas, duhur 2 asar 2 selesai. Tapi mobil tidak singgah, sholat di atas mobil, tidak perlu menghadap kiblat. Maka orang yang tidak sholat sesungguhnya, buka Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad, kalau mereka merasa berislam, beriman kepada Allah, ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Maka saudaraku, kalau ada di antara kita, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Kenapa hidup saya sangat sulit? Kenapa masalah tidak mau berhenti dalam hidup saya? Jangan cari kambing hitam, lebih baik periksa sholatmu. Pak, kalau orang kaya tidak sholat, pejabat tidak sholat, selebriti tidak sholat, masih ada harapan Pak. Dibilang tahu banyak uangnya. Pejabat dengan jabatannya semua orang bisa diperintah. Selebriti terkenal kemana-mana, orang senang sama dia. Meskipun di akhirat nanti masuk dia sengsara, tapi lino naruntuk di Pak. Dunia dia sudah dapat. Tapi kalau pengangguran tomako, kau tomo miskin, rumah kontrak-kontrak, kehujanan, kebanjiran, jelek mukamu, ndak ada kenal, kau ndak sembahyang kau lagi. Kamu runtuh. Sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khotbah orang tidur, mau masuk surga, nenekmu punya kunci. Gimana ceritanya? Coba lihat selalu terlambat sholat Jumat, hafal mukanya. Itu juga itu yang minggu lalu terlambat. Coba lihat itu mukanya selalu terlambat, itu juga minggu lalu. Apa susahnya saudaraku? Kau tinggallah sejenak. Selesai sholat Jumat, kau tinggal berdoa 5 menit. Minta kau ke pertolongan Allah. Ya Allah, capek, saya sudah merantau dari Tanah Bugis, merantau dari Jawa. Sudah 30 tahun saya di sini. Hidup saya susah. Ya Allah, bagaimana saya mau buka harga diri Islam? Bagaimana saya membahagiakan orang tuaku kalau saya miskin terus? Buka rezekiku. Allah kabulkan pada hari itu. Kecil ini dunia. Nagati puangnya komelo puangnya. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita kalau sholat aja malas? Ada orang biasa diceritakan sholat apa, Nabi bilang, wita topi no witai. Auzubillah min zalik. 1, orang yang mau mendapat rahmat Allah, mereka beriman kepada Allah, dan puncak keimanan itu adalah mereka mendirikan sholat. Yang kedua, kalau mau mendapat rahmat Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru, mereka berhijrah. Apa itu hijrah Ustaz? Hijrah dalam arti konsep sejarah Islam, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu sekali saja terjadi. Tapi hijrah dalam arti pindah menuju yang jauh lebih baik, setiap saat boleh kita lakukan. Kalau hijrah, anak muda milenial bilang tobat. Kalau kita orang dulu tahun 70-an, 80, 90, tobat namanya. Kalau anak milenial, hijrah. Saudaraku, adik-adik yang berhijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celanamu jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar kau bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Bukan sekedar itu. Biar kau hijrah tapi kau sombong. Kau merasa hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau rajin puasa Senin Kamis, tapi kau suka mengkafir-kafirkan sesamamu muslim. Kamu tidak baik di hadapan Allah. Ada kan anak-anak baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube kultum-kultum di Instagram. Taksiyah bid'ah, barasanji bid'ah, baca yasin di kuburan sesat. Kesombongan. Orang yang hijrah itu lembut hatinya. Orang yang hijrah itu memahami perbedaan pendapat. Dan orang yang hijrah itu tidak senang mengusik-usik apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan. Hijrah sesungguhnya bertobat. Tapi bagaimana saya mau bertobat Ustaz? Besar dosaku. Datanglah anak muda kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pendosa. Saya pemaksiat. Semua dosa kulakukan ya Rasulullah. Nabi bersabda, tobat kau. Tapi saya ulang lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Tapi ku ulang lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Lalu anak muda berkata, kalau begitu ya Rasulullah, banyak dosaku, besar dosaku. Nabi lalu tersenyum dan bersabda, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, kau datang membawa dosa. Dalam hadis Qudsi Allah jelaskan, kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Siaga to ya tu dosamu, malopo papak dan pengeku.
Yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau tidak kita bertobat dan tinggalkan. Tobat itu bukan sekadar umur tua. Biasanya kalau kita bicara tobat, anak muda bilang tua pak, kau mati baru kau bertobat. Iya kalau kau sempat tua bos. Kalau nak kena kau covid serangan jantung mati mendadak, tidak sempat kau tobat. Kalau kau tobat malam ini, ada jaminan diampuni tobatmu, diampuni dosamu. Kalau kau tunda-tunda tobatmu, apa kau yakin masih hidup? Tobatlah. Minta pertolongan ampun kepada Allah. Caranya apa? 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. 5, kalau berkaitan dosa sama manusia, tetanggamu, pegawaimu, bosmu, minta maaf kau sama itu orang. Kalau berkaitan dengan barang, kata Allah, palisu barang natawe. Kalau bapak berdosa sama saya, minta maaf, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang paling penting barangku yang kau ambil kasih kembali. Di akhirat nanti ketika ya Allah ampuni saya, maka dia panggil urus dulu dosamu sama dasat. Selesai pak kau sama itu baru kau datang sama saya. Yang ketiga, syarat mendapat rahmat dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Berjihad di jalan agama Allah. Adik-adikku yang baru belajar agama, jihad itu bukan sekedar perang. Jihad itu bukan sekedar mengangkat parang, pistol. Tidak, itu jihad zaman dulu. Berarti ada Belanda. Jihad kita sekarang apa? Pengendalian hawa nafsu. Jihad kita sekarang yang terbesar adalah mengendalikan ego dan kepentingan pribadi kita. Itulah jihad. Jihad ada 2 caranya. Amwal anfus, harta dengan jiwa. Orang kaya, keluarga besar, pembangun masjid ini jihadnya apa? Seminggu kau masjid, itu jihadnya. Ilmuwan, alim ulama, apa jihadnya? Sebarkan ilmu, amalkan, dakwakan ilmumu, itu jihadnya. Kalian anak muda punya tenaga, jihadmu adalah tenaga. Para bapak-bapak polisi, tentara, jihadnya adalah ciptakan keadilan dan keamanan masyarakat. Itu jihadnya. Jihad tidak selalu dalam arti perang. Jihad suatu kali selesai perang Badar, Nabi lalu bersabda, baru saja kita pulang dari perang kecil akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat kaget semua, ya Rasulullah masih ada perang yang lebih besar dari ini? Kata Nabi, ya apa itu? Pengendalian hawa nafsu. Sidang Jumat yang saya muliakan, beriman kepada Allah, bertaubat dan berjihad fisabilillah, anwal anfus, harta dengan jiwa kita. Ulaika yarjuna rahmatallahi. Itulah yang kata Allah, betul-betul aku rahmati, dan bonusnya setelah dirahmati aku ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi evaluasi buat kita untuk memperbaiki iman kita, meningkatkan daya taubat kita, daya taubat kita, kemudian melengkapinya dengan berjihad melalui kemampuan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.